Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, Pak Hendra. Di sini kami dari kelompok 10, saya Bisa Rasidin Sasmita dengan NIM akhir 014 dan rekan saya Ananda Akil Fatur Rahman dengan NIM terakhir 036. akan melakukan presentasi mengenai implementasi dari SVM dari jurnal berjudul Human Activity Analysis and Recognition from Smartphones Using Machine Learning Techniques dengan penulis Zakaria Rockby dan kawannya. Oke, next. Oke, mungkin sebelumnya yang ingin kami sampaikan, yang pertama adalah pendahuluannya, lalu dasar teori, lalu metodologi penelitian, dan terakhir adalah dataset. Next. Oke, pendahuluan. Manusia dapat mengenali keadaan psikologis dan kepribadian orang lain dengan mengamati aktivitas sehari-hari mereka. Mengikuti pola ini, para peneliti tadi ingin memprediksi perilaku manusia menggunakan mesin dan Human Activity Recognition atau HAR muncul sebagai topik penelitian yang aktif dengan berkembangnya teknologi smartphone yang dilengkapi sensor akselometer dan giroskop. Pengumpulan data aktivitas manusia menjadi lebih mudah dan praktis. Nah, problem statement-nya adalah bagaimana menganalisis data sensor smartphone menggunakan model machine learning untuk mengenali aktivitas manusia dengan akurasi tinggi. Nah, para peneliti tadi itu menggunakan beberapa teknik machine learning dan deep learning termasuk naive Bayes, decision tree, lalu dan nearest neighbor, hidden Markov model, conventional neural network, dan juga support vector machine yang menjadi fokus kita pada kali ini. Next. Oke, rumusan masalah yang dibawa. Yaitu yang pertama adalah bagaimana mengimplementasikan berbagai algoritma machine learning untuk mengenali aktivitas manusia dari data sensor smartphone. Lalu yang kedua, algoritma machine learning yang mana yang memberikan performa terbaik dalam mengenali aktivitas manusia. Lalu, bagaimana menentukan parameter optimal untuk setiap algoritma machine learning yang digunakan. Lalu, apakah hasil perbandingan algoritma tersebut signifikan secara statistik? Nah, tujuan penelitiannya adalah yang pertama adalah menganalisis data sensor smartphone menggunakan model machine learning yang tadi untuk mengenali aktivitas manusia. Lalu membandingkan performa berbagai algoritma machine learning yang tadi decision tree, random forest, logistic regression, artificial neural network, dan SVM tadi. Lalu menentukan set parameter terbaik untuk setiap model melalui grid search, lalu membuktikan signifikansi statistik dari hasil yang diperoleh menggunakan metode uji signifikan statistik. Next. Oke, lalu manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini dibagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis. Di mana yang teoritis ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang machine learning dengan menggunakan aplikasi dari HAR. Lalu manfaat praktisnya adalah monitoring untuk kesehatan, sistem smart home, aplikasi fitness, monitoring perawatan lansia, dan monitoring era COVID-19. Lalu batasan penelitian adalah yang pertama dataset yang digunakan berasal dari UCI Machine Learning Repository dengan 30 subjek. Aktivitas yang dikenali terbatas pada 6 kategori saja, yaitu walking, walking upstairs atau naik tangga, walking downstairs atau turun tangga, sitting atau duduk, standing berdiri, dan laying atau tiduran. Lalu data dikumpulkan dari dua sensor smartphone, yaitu akselerometer dan giroskop. Lalu algoritma yang dibandingkan terbatas pada 5 saja, yaitu Decision Tree, Random Forest, LR, SVM, dan Artificial Neural Network dengan satu hidden layer. Next. Oke, dasar teori. Oke, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan membahas tentang SVM terlebih dahulu. Karena pada kesempatan presentasi ini kita akan membahas SVM. Nah, SVM ini adalah classifier diskriminatif yang ditentukan oleh hyperlink permisah.
Jadi akan ada pemisah. Jika data training diberikan ke SVM, ia akan memberikan hyperlink optimal yang mengklasifikasikan data baru. Hyperlink ini adalah garis yang membagi bidang menjadi dua dalam ruang dua dimensi di mana setiap kelas berada di kedua sisi yang berbeda. Next. Lalu kita akan membahas mengenai Human Activity Recognition atau yang tadi kita sempat sebut HAR ya. HAR ini adalah proses identifikasi dan klasifikasi aktivitas manusia secara otomatis berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sensor, seperti akselerometer, giroskop, GPS, kamera, atau perangkat yang wearable. Tujuan utama dari HCR adalah untuk memahami pola perilaku manusia dalam berbagai konteks, baik dalam lingkungan sehari-hari, olahraga, kesehatan, maupun keamanan. Nah, untuk di uh, percobaan kali ini, kita menggunakan dua sensor, yaitu adalah accelerometer dan juga giroskop. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Sekarang kita masuk mengenai dataset yang digunakan pada penelitian kali ini, yaitu penelitian ini menggunakan dataset Human Activity Recognition (HAR) dari UCI Machine Learning Repository yang melibatkan 30 sukarelawan berusia 19 sampai 48 tahun yang melakukan 6 aktivitas, di mana yang pertama ada walking, walking upstairs, walking downstairs, sitting, standing, dan laying. Data ini berisi 10.299 records dengan 561 fitur dari sensor akselerometer dan gyroscope smartphone, di mana dibagi menjadi 70% untuk training dan 30% untuk testing data tanpa missing values. Next, kita masuk ke metodologi penelitian, di mana pada penelitian kali ini dilakukan 4 tahap utama. Yang pertama ada pre-processing data, yang kedua ada parameter tuning, yang ketiga ada evaluasi model, yang keempat ada statistical significance testing. Sekarang kita masuk ke data pre-processing. Yang pertama ada pre-processing data. Dataset yang digunakan di sini sudah terbagi menjadi portion train dan test. Dan data yang disimpan dalam data frame digunakan untuk kemudahan manipulasi dan juga tidak ditemukan duplicate dan missing values dalam dataset. Yang kedua ada feature selection process, di mana dalam penelitian kali ini menggunakan metode ANOVA untuk mencari untuk feature selection-nya, di mana dia mencoba seleksi top 100, 200, 400, dan 500 fitur dengan F-value tertinggi. Nah, hasil dari metode ANOVA kali ini adalah setiap kali jumlah fitur ditingkatkan, akurasi meningkat signifikan untuk semua 5 algoritma. Dan keputusan yang diambil adalah menggunakan semua fitur untuk training dan testing. Kemudian yang ketiga ada data splitting strategi yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu di mana memastikan distribusi kelas yang seimbang dengan membagi menjadi training data yaitu 70% untuk cross validation tanpa menyentuh tes data, dan kemudian ada 30% untuk tes data untuk evaluasi final yang tidak bias. Next kita masuk ke parameter tuning dan grid search, di mana proses untuk tuning sendiri itu berfungsi untuk eh maaf, proses parameter tuning dilakukan menggunakan Eckhouse Grid Search dengan 5 volt stratified cross validation. Setiap algoritma memiliki set parameter yang berbeda yang perlu dioptimalkan lagi, di mana bisa kita lihat di tabel yang sudah dicantumkan di jurnal sendiri, yaitu misalkan untuk parameter untuk LR, di mana parameternya adalah regularizer dan value-nya L1 dan L2 dengan deskripsi specifies the type of regularization. Dan di sini di kanan juga ada bers parameter untuk setiap model yang kita gunakan di sini. Sebagai contoh, untuk decision tree menggunakan parameter gini dengan max diff 4. Dan untuk RF menggunakan parameter gini dan estimatornya adalah 90 dengan max diff 6. Dan untuk model SVM menggunakan parameter 1 dengan kernel sama dengan linear. Dan untuk model ANN menggunakan alpha 0,01, beta
0,9, beta 2 0,9, hidden layer size 50, dan learning rate-nya 0,001. Kemudian ada LR yang udah tadi saya sebutkan. Yang terbaik adalah C2 dengan regularizer L1. Dan kemudian kita masuk ke tahap utama ketiga, yaitu refinement dan evaluasi model. Nah, pada tahap ini, model-model dengan parameter terbaik dievaluasi pada data tes yang terpisah. Tes dibagi menjadi 10 random set, di mana setiap set berisi 50% dari data tes. Pendekatan ini menghasilkan 10 runs untuk setiap algoritma sendiri, yang memungkinkan perhitungan mean dan variance untuk setiap algoritma. Setiap model kemudian diformalisasikan menggunakan parameter terbaik yang telah diperoleh dan dievaluasi menggunakan tes data yang dibagi menjadi 5 random faults, di mana setiap faultnya berisi keseluruhan dataset. Di mana bisa dilihat di sini untuk tabel 8 dan tabel 9 dan tabel 10. Ini adalah average score per kelas untuk model DT, RF, dan ANN. Kemudian kita masuk ke statistical significance testing, di mana pada tahap ini stratified sampling digunakan untuk pembagian data untuk memastikan distribusi kelas yang seimbang. Cross-validation dataset digunakan untuk grid search tanpa menyentuh base data yang sudah kita bahas tadi, sehingga menghasilkan estimasi yang unbiased untuk perbandingan antara algoritma. Prosesnya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pembelajaran parameter terbaik untuk semua algoritma menggunakan hanya training data. Yang kedua, perbandingan algoritma menggunakan parameter terbaik yang telah ditentukan. Di sini kita bisa melihat hasil dari statistical significance testing untuk SVM dan LR, di mana menghasilkan average score eh, masing-masing model tersebut. Kemudian kita yang sudah kita bahas tadi yaitu hasil parameter optimization. Setelah grid search house, parameter terbaik untuk tiap algoritma adalah DT gini dengan max dip 4, RF gini, dan N estimator 90, max dip 6, SVM C1, kernel kernel linear, ANN alpha 0,01, beta 1 0,9, beta 2 0,9, hidden layer size 50, learning rate 0,001, dan LR-nya sendiri menggunakan C2 dan regularizer L1. Dan untuk hasil akurasi terbaik bisa kita lihat di tabel ini, yaitu SVM mendapatkan peringkat pertama yaitu 96,33%, dan peringkat dua yaitu LR dengan akurasi 96,01, dan yang ketiga adalah ANN dengan 93,8%, yang keempat ada RF dengan akurasi 90,05%, dan yang kelima ada DT dengan akurasi 80,3%. Nah, untuk memastikan bahwa perbedaan performa antara algoritma benar-benar signifikan secara statistik, dilakukan dua jenis uji signifikansi pada tiga algoritma terbaik, yaitu SVM, ANN, dan LR. Di mana kita menggunakan dua jenis uji signifikansi, yaitu Wells t-test result dan Wells t-test dan 5 kali 2 fault cross validation pair t-test. Di mana untuk hasil Wells t-test sendiri sebagai berikut, dan 5 kali 2 fault cross validation pair t-test sebagai berikut juga. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal ini adalah penelitian ini membuktikan bahwa support vector machine atau SVM memberikan performa terbaik untuk human activity recognition dengan akurasi 96,33%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma machine learning sederhana dengan parameter tuning yang tepat dapat mencapai performa yang sangat baik. Penggunaan statistical significance testing memastikan bahwa kesimpulan yang diambil memiliki dasar statistik yang kuat dan bukan hanya berdasarkan perbedaan akurasi semata. Sekian presentasi dari kami terkait jurnal yang telah kami pilih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.